Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, itu dia ya proses padi menjadi beras. Nah, biji padi juga dimakan oleh unggas, daunnya dimakan ulat dan hama wereng. Sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, belut, dan lain-lain. Kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, dan untuk bahan bakar. Dan padi menjadi sumber mata pencaharian petani. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Nah, di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, coba kalian perhatikan dulu ya diagram yang ada pada video pembelajaran hari ini. Nah, ini dia ya diagram pertumbuhan padi. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara dan bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Nah, bisa kalian perhatikan dan bisa juga kalian tulis di buku temanya. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Dan saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Selanjutnya, amati gambar berikut ini dan tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Nah, kalian amati dulu ya gambar yang ada pada video pembelajaran hari ini. Nah, dari gambar tadi kita mendapatkan 4 pertanyaan. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Dan yang keempat, apa saja pekerjaan yang dapat dilakukan penduduk di daerah pegunungan?
Dari lokasi ketinggian, perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 mdpl, sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 mdpl. Dari lokasi dan lingkungan sekitar, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai, serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Nah, yang ketiga dari sisi ekonomi dan sosial. Ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembaban udara dan juga kelembaban tanah yang tinggi, suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Dari segi potensial pariwisata, lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Lalu selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan tabel yang ada pada video pembelajaran hari ini ya, yaitu ada perbedaan antara ciri-ciri pantai, dataran tinggi dan dataran rendah, lalu sumber daya alam yang ada di pantai, dan manfaat serta mata pencarian penduduk. Bisa kalian salin juga ke buku tulis temanya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, padi adalah tanaman penting bagi masyarakat Indonesia dan proses pertumbuhannya melalui 3 tahap besar. Selanjutnya, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut dan pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.